Jadi ini orang kayak uh, sambil mengharap kamu bisa membalas, sambil belajar atau mencoba untuk bisa emotionally detached from you atau emotionless. Nggak perlu pakai perasaan, nggak usah baper-baperan, nggak usah sedih-sedihan, nggak usah kesel-keselan begitu ya. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia untuk ke-12 zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Juli 2024 ya guys. Oke, ada seseorang yang pengen kasih kabar ke kamu guys. Terlepas dari kamu pengen tahu kabar dia atau nggak pengen tahu tentang dia, tapi izinkanlah dia berbicara ya. Kamu nggak perlu fokuskan nama siapapun atau pikirkan wajah siapapun dalam readingan ini guys. Karena nanti kalau memang orang yang sedang aku reading ini orang yang kamu kenal, kamu pasti akan langsung tahu saja. Dan kalau misalnya pesan ini memang untukmu, kamu pun pasti akan langsung tahu saja ya. Yang jelas dia pengen curhat sesuatu ke kamu mengenai keadaan dia saat ini, oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai aja ya, jangan terlalu dipikirin. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Oke, The Devil datang bersama The Temperance, ada Capricorn dan Sagittarius di sini guys. Yang sedang menyesali sesuatu aku lihat, oke. nyesal mulu gitu ya. Oke, kita langsung mulai saja dari Oracle dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan ini. Ini adalah kabar dia terakhir untuk bulan Juli guys. Kemudian akan dilanjutkan di bulan Agustus. Halo, Ekel Pandel, Mektika, Tekel Pandar, Angel, Sekal Pandar, Holy Spirit, to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia, orang yang sedang ingin ngasih kabar ke kamu saat ini. Feelings, take time out to explore the deep emotion you are experiencing. Oke, berarti ini orang sedang merasakan feeling yang sangat dalam ke kamu ya. Ada feelings di sini, feelings. Mengapa feeling hatiku? Ada yang dia rasakan ke kamu dan itu sangat mendalam katanya, dan dia sedang butuh waktu untuk menganalisa kira-kira perasaan apa ini. Kenapa perlu dianalisa? Mungkin dia nggak familiar dengan perasaan ini guys. Oke, kalau seandainya udah familiar pasti udah langsung tahu aja ya. Kita tuh matanya ditutup dan kemudian dikasih makan. Nih apa nih? Rawon. Kenapa? Karena kita sudah pernah makan rawon. Mata kita ditutup, makan nih apa nih? Pecel. Berarti kita kenapa kita tahu langsung bisa bilang sebutkan pecel begitu? Karena memang kita sudah familiar dengan pecel. Nah, begitu juga dengan ini orang. Ketika merasakan sesuatu, apa ini? Karena dia memang belum pernah merasakan yang seperti itu ya. There is something that this person not feeling yet before this one, dan kemudian it's like I need time to analyze, to explore what the fuck is going on with me right now. Okay, the feelings di sini mudah-mudahan feelings yang bagus ya guys, bukan feelings yang aneh-aneh. Tapi apapun nanti kartu yang terbuka itu yang akan aku bacakan ke kamu ya. Akal Pandai Almighty, Akal Pandai Archangel, Akal Pandai Holy Spirit, please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia saat ini untuk mereka yang sedang menonton video ini. Halo, Hierophant, ada Taurus datang guys. Hujan ya? Bagus deh. Taurus datang, Hierophant. Hierophant ini old fashion. Ini ya bukan old fashion ya guys, atau standar konvensional, atau hal-hal yang kolot ya. Mungkin orang yang sedang mau kasih kabar ke kamu ini orang-orang yang kolot guys, yang punya prinsipnya sendiri. Dunia boleh berubah, aku tidak berubah. Orang-orang boleh punya pemikiran yang berbeda-beda, yang dinamis, aku tidak stay pada satu prinsip, something like that ya. Orang religius, begitu juga the Hierophant guys, atau orang yang spiritualis ya. Dan prinsipnya tuh teguh banget, kuat sekali, sulit untuk bisa di
Ubah. Oke. The Star. Aquarius. Oke, setidaknya itu dulu yang bisa aku sampaikan sini. What the fuck is going on here? Ada apa ini dengan The Star ini? Bingung aku guys. The Six of Pentacles. Six of Pentacles ini biasanya tentang generosity, kebaikan hati guys. Memberi tidak mengharap kembali, murah hati. Sering juga dikait-kaitkan dengan one sided ya. Jadi ada orang yang memberikan perasaan dan kemudian tidak mengharapkan orang yang dikasih perasaan tadi membalaskan begitu. Kayak ikhlas lempeng, oke? The Star muncul, it's like I know something. Itu nanti yang akan menjadi situasi umum dia di bulan Juli ini yang mau dia sampaikan ke kamu. Tapi kan tentu ada tantangannya ya. Dalam menuju atau sampai ke energi The Star ini masalahnya apa? Justice. Libra juga datang di sini, guys. Oke. Ini orang diperlakukan dengan tidak adil, kayak ngerasa yang dia lakukan ini satu arah, oke. Tapi tetap ya guys, the Six of Pentacles ini aku rasa seperti dia nggak mempermasalahkan, oke. Kemungkinan besar dia ini orang yang sering chat-chat kamu, tapi kamu ogah-ogahan balas chatnya guys. Ini orang yang sering nanyain kabar kamu, tapi kamu itu ya balas sekedarnya saja, atau kamu malah nggak pernah balas nanya kabar dia bagaimana. Justice is like unstable, tidak seimbang yang saat ini terjadi. I don't know. Even dia tidak even dia nggak mempermasalahkan begitu, but this person doesn't like it. Ya. Jadi dia tuh nggak akan kayak memaksakan kamu untuk membalaskan seperti apa yang dia lakukan ke kamu. Tapi dia udah mulai nggak suka dengan keadaan tersebut. Dulunya nggak masalah dan dia tetap menyukainya, atau mungkin dia belum sadar kalau dia nggak suka gitu ya guys. Setiap pagi dia tanyakan apa kabar ke kamu begitu guys, dan kamu akan balas sekedarnya saja. Mungkin siangan kamu balas kabar baik, oke. Tapi kalau dia besoknya diam, kamu nggak pernah nanya duluan apa kabar gitu, nggak pernah. Jadi dulunya nggak dipermasalahkan, sekarang menurut dia oh no, this is not good for me because it's not reciprocally ya. Jadi kayak memberi menerima kurang. Dan dia butuh keadilan, oke. Keadilan akan ditegakkan padanya, tapi bukan dengan cara mendapatkan sama persis seperti apa yang dia berikan ke kamu, tapi dengan menghentikan. Aku lihat dengan menghentikan. Dan ini orang kayak yes, yakin, stop it right now, jangan dilakukan lagi because this is only one sided. Apapun itu ya guys, apapun itu, oke. Kalau mungkin ini orang ngasih makanan sama kamu guys, dan kemudian kamu itu gak pernah sekalipun ngasih makanan sama dia. Dulunya dia berharap keseimbangan itu atau keadilan itu adalah ketika kamu kirimkan makanan ke dia, dan itu bikin dia senang begitu. Tapi it's like impossible. Kayaknya kamu gak akan melakukan itu. Dan kemudian untuk menjaga keseimbangan, dia akan berhenti mengirimkan makanan. Dia akan berhenti menanyakan kabar kamu, dia akan berhenti ngechat kamu, dia akan berhenti memberi effort atau give emotion for you, for the sake of balance. Karena justice ini harus ditegakkan ya. Dan ini memang gak dia sukai, menghentikan itu semua dia gak sukai, tapi harus dilakukan for the sake of balance. Karena ini di luar kendali orang yang sedang curhat ini guys. Justice, Major Arcana, dan The Star, Major Arcana, di luar kendali dia, mau nggak mau itu akan dipaksa untuk dihentikan ya. Oke, The Wheel of Fortune fokusnya di sini. Ini orang kayak berharap ceritanya berubah, turn way around. Jadi dia nggak perlu menghentikan, dia akan terus kasih, tapi kamu balas. Tapi apalah daya guys, fokus, target, it doesn't real ya. Dimana-mana yang dipikirkan orang, baik secara sadar ataupun alam bawah sadarnya, itu tidak real, itu hanya ada di dalam pikiran. Tapi dia kayak berharap menunggu gitu. Keadilan ini adalah berbalasan di antara kalian berdua. Tapi kalau sampai dengan 31 Juli 2024 kamu tidak mau membalas, maka ini orang akan automatically stop giving something to you. Karena the Six of Pentacles ini akan kalah guys jika di tengahnya ada the Star di cross dengan the Justice ya. Oke, the Queen of Swords beda fokus dan subconscious mind ya. Jadi ini orang 50% is like the Two of Swords guys. 50% berharap kamu membalaskan, dan kemudian 50% lagi kayak udah bilang udahlah ngapain begitu ya. Defensive, dan kemudian terlihat kayak one day if you
do something to me, I will do just like the way you did to me. Nah, ada kayak kemarahan, dendam juga di sini guys. Aku rasa karena The Queen of Swords ini sebenarnya kayak menghalangi, bukan menghentikan ya. Jadi walaupun dia berharap keadilan ini dalam berupa akan datang dalam berupa balasan dari kamu yang sama besarnya seperti yang dia lakukan, tapi somehow di subconscious mind juga ini orang kayak berusaha untuk kill the emotion, kill the feeling. Queen of Sword, King of Sword, Queen of Cups, King of Cups, apapun itu guys, yang namanya king-kingan itu dibikin manusia ya. Jadi itu energi manusia, minor arcana istilahnya. Jadi ini orang kayak sambil mengharap kamu bisa membalas, sambil belajar atau mencoba untuk bisa emotionally detached from you atau emotionless. Nggak perlu pakai perasaan, nggak usah baper-baperan, nggak usah sedih-sedihan, nggak usah kesel-keselan begitu ya. Tapi yang pasti ketika dia berusaha untuk tidak peduli, artinya kan dia peduli ya. Oke, the Four of Swords melelahkan aku lihat di sini guys. Yes, this is one-sided situation, capek. Ya namanya kalau kita kasih energi dan energi tidak dibalas, kita kasih effort kita tidak dibalas, tidak ada pertukaran energi di situ, itu melelahkan sekali ya, pasti melelahkan sekali. That's the Four of Swords energy. Dan ini sudah aku rasa sudah terjadi di antara 1 sampai 6 bulan terakhir, dan ini orang memang sudah sampai pada batasnya, titik jenuhnya aku lihat. Tapi kalau tidak ada hadir kartu the Star di cross dengan the Justice, ini orang masih akan tetap keep doing on that ya. Dia lakukan itu semua yang tidak berbalasan tadi. Tapi it's like karma here ya. Gak boleh dilanjutkan karena ketidakadilan dunia ini nggak boleh berkelanjutan guys dalam jangka waktu panjang, gak boleh ya, karena nanti terjadi ketidakseimbangan. Ujung-ujungnya segala sesuatu di dunia ini akan menemukan titik keseimbangannya, no matter what the situation, akan menemukan aksi reaksinya, akan menemukan titik tengahnya untuk tetap seimbang. Kalau enggak ntar bahaya guys ya, bumi bisa terlempar kemana-mana, dan itu kan everything is energy. Kalau ada orang yang memberikan energi yang tidak seimbang atau mengalami keadaan energi yang tidak seimbang, mau nggak mau itu akan berpengaruh kepada semesta biar bagaimanapun ya, karena kita tinggal di semesta ini, dan itu yang harus di stop. Walaupun dia tidak mau, tapi akan di stop ya. Apa kira-kira Ray yang bisa dia lakukan untuk menstopnya? Bukan dia yang lakukan, universe yang stop. Let's say misalnya dia menemukan orang lain, oke, yang mungkin akan bisa membalas. Jadi kalau dia bilang selamat pagi sama seseorang yang lain yang pasti bukan kamu, maka besoknya orang itu akan membalas selamat pagi sama dia. Itu kan balance seimbang ya. Dan effort yang dia lakukan ke kamu itu harus di stop karena tidak berbalasan, di luar kendalinya. Oke, ini orang sedang mencoba untuk explore the feeling. Kenapa tiba-tiba menghilang? Kenapa aku tiba-tiba ngerasa kayak nggak perlu lagi giving effort to you? Maksudnya kamu gitu. Sedang menganalisanya ya. Tapi dia pasti akan segera mengerti karena semua major arcana datang dengan manual buku panduan tentang apa yang harus dilakukan. Kenapa bisa begitu? Setiap kartu universe datang, manusia akan dijelaskan kenapa datang. Dia hanya perlu feel the term and condition ya. The Chariot, aku rasa dia akan menjauh dari kamu karena The Chariot itu walking away, moving away, menjauh, tidak kembali lagi. The Chariot itu one way ticket, kayak kita beli tiket pesawat satu arah, tidak beli tiket pulang. Dan siapapun guys yang sudah dibawa pergi The Chariot itu tidak akan pernah dikembalikan ke titik yang lama, kecuali atas kemauannya sendiri ya, karena manusia itu kan cukup punya power untuk bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan cerita sebagaimana harusnya terjadi. Oke. The Chariot ini adalah cerita sebagaimana seharusnya terjadi, yaitu just continue your journey, moving on. Gak usah kasih perhatian lagi, gak usah kirimin makanan lagi, gak usah bilang I love you lagi, gak usah bilang I care for you, gak usah tanyain kabar dia lagi, maju. Nanti di sana akan ada new experience for you, yang tentunya akan menuju kepada the justice, karena ini pasti sekalian ditegakkan guys. 3 major akan datang sekaligus ya. Ini orang benar-benar dilindungi oleh universe. Aku lihat ke depannya energinya, jadi tidak akan pernah terbuang sia-sia lagi untuk kamu ya. Even dia tidak mau melakukannya, the star adalah solusi yang datang dari universe, tidak disukai manusia. Ketika near future atau immediate future-nya The Chariot, dia tidak suka ini guys, tapi nggak mau harus dijalani, mau nggak mau harus dijalani demi menegakkan keseimbangan atau keadilan tadi ya. Jadi memang aku lihat setelah tanggal 31 Juli 2024 ini orang akan terasa detached from you. Kamu akan merasakan bahwa dia tidak give attention anymore for you.
tapi tidak berbau konflik ya. Kalian gak berantem guys, karena ini tidak real ya. Kalian gak akan bisa berantem, ini semua terjadi dengan smooth dan natural. Dan aku lihat lebih ke arah kehadiran orang lain, atau ada yang akan lebih memperhatikan dia, atau akan ada yang peduli sama dia, sehingga dia akan sibuk dengan orang tersebut, lalu dia akan bisa melupakanmu. Sekarang pertanyaannya, kamu ini tipe yang akan merasa kehilangan energi ini orang, atau kamu itu mah biasa aja ya? Mudah-mudahan kamu mah biasa aja, karena biasanya kalau kamu adalah tipe orang yang akan bisa ngerasain, wow, where are you? Aku nggak bisa ngerasain kamu lagi, aku nggak bisa merasakan perhatianmu lagi. Biasanya begitu, itu akan datang dalam bentuk penyesalan untuk kamu. Dan biasanya setelah dia menjauh, kamu akan mengejar dia. Ya biasanya sih begitu guys. I don't see the Six of Cups di sini. Mungkin kalau diklarifikasi dan ketemu Six of Cups, ini bisa dikategorikan dalam running and chasing ya, kejar mengejar. Ketika ada yang dikejar lari, kemudian yang mengejarnya balik ke sana, pindah arah, maka yang tadinya dikejar kembali mengejar, something like that. But the Chariot is one way ticket ya, tidak akan bisa kembali ke masa-masa tidak adil atau injustice seperti yang terjadi saat ini di antara kamu dan dia. Ini orang sedang dalam masa melepaskan diri dari kamu dan effortless, karena yang mengerjakan semuanya adalah Major Arcana. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading kabar dia untuk bulan Juli 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.